Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang firewall. Firewall yang kita pelajari pada hari ini itu firewall di mikrotik router, terkhusus pada filter rule ya. Jadi di firewall mikrotik ini ada banyak fitur yang bisa dipelajari ya, ada beberapa fitur yang bisa dipelajari, tetapi hari ini kita hanya belajar tentang filter rule dulu. Dan filter rule yang kita pelajari pun pada hari ini itu yang lebih sederhana saja dulu. Nanti pelan-pelan kita akan lanjut dengan hal-hal yang lain yang ada di dalam fitur ini ya. Untuk hari ini kita coba pelajari aturan-aturan yang ada di filter rule itu ya. Semisal chain ini, chain ya, yang ada dalam firewall mikrotik itu merupakan aturan. Jadi chain ini merupakan aturan atau parameter untuk menentukan jenis traffic ataupun jenis lalu lintas data yang akan diolah atau diproses pada fitur filter rule ini. Kemudian chain ini, di dalam chain ini ada input, ada output, ada forward. Input itu merupakan parameter untuk melakukan filter seluruh traffic data yang masuk ke router mikrotik. Gambarnya seperti ini. Jadi semua data yang masuk ke router, nah itu dikatakan input. Parameter yang akan kita pakai nanti parameter input. Jadi apakah dia dari dalam ya, local area network, dari dalam dia sendiri, ataukah dia dari public connection ya, apakah dia itu dari private connection atau dari public connection. Jadi mereka ini yang masuk dari mereka ke router, nah itu disebut input. Parameter yang akan kita pakai parameter input. Kemudian untuk output itu sebaliknya, merupakan parameter untuk melakukan filter seluruh traffic data yang keluar dari router mikrotik. Nah seperti ini gambarnya. Jadi semua data ataupun lalu lintas data dari mikrotik keluar, apakah dia keluar ke jaringan lokal ataupun keluar ke jaringan publik, nah itu dianggap sebagai parameter output ya. Nanti yang kita pakai untuk filternya itu menggunakan parameter output. Kemudian ada forward. Forward ini merupakan parameter untuk melakukan filter seluruh traffic data yang menyeberang ataupun melewati router mikrotik. Nah, contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi semua data yang melewati mikrotik, melewati router mikrotik, apakah itu datanya itu berasal dari dalam atau dari private connection atau dari local koneksi ataupun dari public koneksi yang melewati router mikrotik, maka dia dianggap sebagai parameter yang akan kita pakai adalah parameter forward gitu. Oke. Setelah ini kita akan coba mendemokan, saya coba demokan penggunaan dari filter rule ini ya, penggunaan dari filter rule mikrotik. Saya akan mendemokan mikrotik atau penggunaan mikrotik ini dengan menggunakan simulator GNS3. Oke, saya jalankan GNS3 nya seperti ini. Kemudian saya juga jalankan VirtualBox-nya, karena saya juga pakai VirtualBox ya. Saya juga pakai VirtualBox untuk untuk melakukan instalasi mikrotik ya. Kemudian beberapa fitur-fitur yang lain yang saya butuhkan di GNS3, saya juga membutuhkan VirtualBox sebagai virtualisasi untuk virtualisasinya ya. Oke, jadi project ini sudah saya buat sedikit ya. Saya sudah bangun project yang sederhana ya, karena mengingat nanti waktu yang panjang kalau misalkan saya buat langsung di sini. Jadi saya sudah persiapkan project yang sederhana. Oke, ini dia. Ini jaringan yang sangat sederhana sih sebenarnya. Jadi di sini ada router mikrotik
kemudian ada switch, kemudian ada PC1, PC2 dan PC3, kemudian ada ini Firefox. Firefox ini sebenarnya saya gunakan nantinya untuk melakukan browsing keluar, atau saya akan melakukan browsing internet menggunakan traffic data di sini. Akan menggunakan jalur data dari jaringan yang udah kita bangun ini. Oke, MikroTik ini sebenarnya dia punya dua koneksi WAN dan koneksi LAN. LAN itu terhubung ke switch ya, terhubung ke kliennya, kemudian WAN ini terhubung ke personal hotspot HP saya. Jadi personal hotspot HP saya itu, atau threading hotspot saya itu terkoneksi ke WiFi laptop ya, ke sini, ke WiFi laptop di sini. Sebentar. Ini terkoneksi ke Xperia Z ini ya. Kemudian setelah itu saya membuat aturan sederhana di VirtualBox ya. Jadi saya buat untuk MikroTik, itu kita jalankan dulu MikroTiknya. Oke. Sebentar. Oke, sebentar, saya close saya dulu. Saya jalankan dari sini saja ya. MikroTiknya saya jalankan dari situ saja. Oke, MikroTiknya udah berjalan. Ini dia MikroTiknya berjalan. Nah, ini logi MikroTiknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua interface ya, interface jaringan 1 dan jaringan 2. Ada dua adaptor jaringan yang terkoneksi ke di MikroTik ini ya, yang seperti saya bilang tadi, koneksi ke LAN dan koneksi ke WAN. Jadi di sini ada adaptor 1 dan adaptor 2. Adaptor 2 ini yang terkoneksi ke jaringan personal hotspot HP saya, personal hotspot ponsel saya ya. Jadi saya membuatnya adapternya itu terbridge ya, dia bridge. Jadi bridge-nya itu ke WiFi, ke interface WiFi ke sini. Jadi bridge ke sini. Jadi antara interface ini dengan interface-nya VirtualBox saya ini, dia terkoneksi secara bridge. Dia membuat jembatan ya, untuk sebagai media komunikasinya ya. Semua yang ada di dia, maksudnya yang ada di interface ini, di WiFi saya ini akan dilewatkan melalui adaptor 2 ini yang ada di VirtualBox ini, atau nanti yang kita pakai di MikroTik. Kemudian di adaptor 1 ini yang kita pakai untuk terkoneksi ke GNS nya, ke user di GNS. Oke, untuk mempermudah saya memperlihatkan secara visual, saya akan menggunakan VirtualBox saja daripada saya menggunakan yang mode teks ya. Jadi saya akan menggunakan VirtualBox, saya connect ke router MikroTik, saya connect ke sini. Oke, ini dia udah habis lisensinya karena saya pakai yang versi trial. Jadi ini karena saya gunakan hanya untuk proses pembelajaran saja, jadi saya pakai yang lisensinya hanya lisensi yang sementara saja. Kalau misalkan ada yang mau menggunakan MikroTik secara permanen, maka dia harus menggunakan yang berlisensi, dia harus membeli lisensi ataupun yang berlisensi permanen ya. Oke. Kemudian saya coba hapus semua ini rule yang ada di sini. Nah, ini MikroTiknya seperti ini. Jadi kalau tampilan MikroTik ya seperti ini ya.
kalau kita lihat di interface-nya, itu ada dua interface yang tadi, ada Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 yang terhubung ke Gen S3 ya, dan Ether 2 ini yang terhubung ke personal hotspot yang saya miliki. Oke. Jadi kalau saya lihat IP address, dia ada dua IP address ya, IP untuk Ether 1 dan IP untuk Ether 2, untuk WAN 1, untuk LAN 1. Nah, untuk Ether 2 ini yang untuk WAN ya, dia terhubung secara dinamik, yang ini secara statik, ini manual, saya buat manual, dan ini dinamik. Settingannya sederhana ya, mungkin kalau yang sudah belajar tentang dengan jaringan komputer, mereka udah paham ya. Jadi kita bisa set di DHCP client ya, di DHCP client ini kita add, kemudian setelah kita add, kita tentukan interface-nya, interface berapa yang terhubung ke WAN, kemudian kita play, udah secara otomatis dia akan mendapatkan IP. Oke. Kemudian ini saya atur juga di IP address untuk Ether 1 juga sudah saya atur 192.168.11/24. Kemudian saya juga buat dia di DHCP server ya, agar nanti klien-klien kita tuh yang ada di Gen S3 itu bisa mendapatkan IP secara otomatis ya. Jadi saya udah buat ini di DHCP servernya itu di Ether 1 ya. Saya udah buat di DHCP servernya. Kita coba lihat, kita coba jalankan ya, jalankan satu-satu. Oke, kita start. Oke, kita start lagi. Oke, ini udah jalan semua. Kemudian saya klik double ini untuk menjalankan saya coba menjalankan Firefox-nya. Firefox ini saya jalankan menggunakan salah satu Linux ya, Linux Mini yang sudah di remaster ini. Jadi ini namanya Tinicore. Saya memakai Tinicore. Jadi saya pakai OS ini untuk menampilkan Firefox, untuk menampilkan modul Firefox ya. Tapi saya tutup dulu biar RAM-nya nggak terlalu habis dimakan sama OS ini. Nanti kita lihat dulu yang PC1, PC2 dan PC3. Oke, saya klik double. Ini command line-nya, terminalnya. Jadi kita lihat di sini ada IP yang udah terhubung di PC1 itu 192.168.1.24 ya. Kemudian di PC2, PC3, oke, PC2 192.168.1.253, kemudian PC3 itu 192.168.1.252 ya. Jadi ini 254, 252, ini 254, 253 sama 252 ini ya. PC1 254, PC2 253, PC3 252. Oke. Kemudian kita coba tes ping ya. Jadi untuk melihat koneksi, melihat lalu lintas data sudah terkoneksi apa belum, hal yang paling mudah kita lakukan itu yang pertama kita ping ya. Ping ke gateway. Ini gateway-nya ya, 192.168.1.1. Gateway ini berada di MikroTik ya, ada di router MikroTik. IP ini ada di router MikroTik. IP 192.168.1.1. Coba kita ping 192.168.1.1. Oke. Nah, kalau kita ping dia jalan ya. Kita ping semua 192.168.1.1. Oke, minta ini agar waktu untuk pingnya itu tidak dibatasi.
lihat semuanya bisa, semua replay ya, semua ada jawaban dari si router, jadi semua terhubung. Nah, baru kita coba pakai fitur firewall tadi di IP firewall ini. Oke, saya tutup ini dulu, saya close ini biar lebih mudah. Oke, ini firewall. Sini seperti saya bilang tadi ada beberapa fitur lain di firewall ini, ada filter rule, ada NAT, ada Mangel, row, service port, ada connection, ada address list, ada layer 7 protokol ya. Nah, kita bahas ini saja dulu hari ini ya, filter rule. Jadi di filter rule ini di sini ada ikut tanda plus ini untuk kita add, untuk nambah ya, add. Kalau ini untuk minus ini untuk remove, kalau ini untuk, kalau yang apa ini centeng ini untuk enable, kalau yang kali ini untuk disable. Nah, ini ada untuk komen selanjutnya dan lain sebagainya. Ada reset all count, untuk mereset semua counternya bisa kita reset ya, ataupun satu persatu. Oke, tapi kita pelajari dulu yang ini ya. Kita pelajari dulu yang dasar ya, nanti kita lanjut. Nah, pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi ke materi-materi berikutnya insyaallah. Oke, kita add. Nah, tadi yang kita bicarakan chain ya, chain yang kita bicarakan. Nah, chain seperti saya bilang tadi secara default ya, secara bawaannya dia ada forward, ada input, ada output. Walaupun nanti chain ini juga bisa kita buat juga, misalnya kita bisa tulis sendiri ya parameternya. Misalnya kita ingin melakukan proses dropping terhadap virus-virus atau spam atau paket-paket yang tidak diperlukan, mungkin kita bisa buat parameter sendiri, itu nggak masalah. Tapi parameter yang sudah ada bawaan dari MikroTik ada 3, ada forward, ada input, ada output. Nah, kita coba dulu input ya. Input tadi seperti definisi yang udah kita bicarakan tadi, bahwa input dia yang masuk ke MikroTik ya, yang masuk. Jadi kita buat dulu di chain ini input ya. Kemudian kalau dia yang masuk berarti ada alamat yang ataupun IP sumbernya, IP sumber atau source address-nya ya. Source address-nya yang mana? Source address bisa kita tentukan IP klien kita. Misalkan IP klien kita tadi 192.168.1.254. Ini ada di PC1 tadi ya, di PC1. Oke, inputnya berarti masukkan dari sana, masukkan dari data yang masuk dari IP 192.168.1.254 akan kita drop, misalkan kita drop. Nah, ini ada drop. Oke. Nah, kita drop. Nah, ini perintah seperti ini ataupun cara seperti ini udah udah cukup ya. Udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita ingin menambahkan lagi, kita boleh nambahkan misalkan protokol yang kita pakai. Protokolnya itu protokol SMP. Kalau misalkan kita nggak buat protokolnya, maka semua protokolnya itu akan di drop secara otomatis. Semua protokol yang ada rule protokol ini semua akan di drop kalau seandainya kita tidak melakukan definisi terhadap protokol mana yang di drop. Tapi kalau udah kita tentukan misalkan SMP. Nah, SMP ini merupakan protokol ping. Jadi paket ping itu dia menggunakan protokol SMP. Jadi kita drop SMP. Kemudian kita juga boleh tentukan input interface-nya ya. Input interface-nya interface dari mana? Dari mana asal dia? Dari dia lalu lintas data ini dibentuk di interface mana. Kalau ini kita pakai ini interface yang kita pakai karena dia melalui Ether 1, kita boleh buat Ether 1 gitu ya. Kita play, kita oke-kan dia, oke-kan. Oke, kalau kita lihat di pingnya, ping yang udah kita pendam tadi ya, kita akan lihat di sini sudah timeout ya, sudah timeout. Ini di PC1 ya, di PC1 sudah timeout. Jadi dia nggak bisa ngeping lagi. Kita lihat bagaimana kondisi di PC2. PC2
itu pasti bisa. Karena kenapa? Kita tidak mendefinisikan IP ini untuk di drop. IP ini tidak masuk dalam list drop. Yang kita masukkan dalam list drop tadi itu ada IP, hanya satu IP, itu 192.168.1.254 ya. Kita masukkan ke dalam sumber IP tadi. Sumber IP yang akan kita drop hanya satu. Tapi kalau misalkan kita bentuk lagi rule nanti, misalnya kita bangun lagi, kita buat lagi, kita add lagi, kita buat lagi kayak tadi, input source nya itu kita buat lagi, misalkan 192.168.1.253 misalkan ya. 253 itu PC 2. Kemudian yang kita drop, paket yang kita drop itu protokolnya itu protokol SMP, ini interface nya itu ether 1 ya, udah benar. Kemudian apply, kita buat action dulu, jangan lupa actionnya itu drop, jangan sampai accept pula dia. Drop, play, oke. Bagaimana ininya? Kita lihat ininya kondisinya sekarang. Kondisinya di PC2 juga sudah mati. Jadi PC1 nggak bisa ngeping lagi, PC2 nggak bisa ngeping lagi, PC3 masih bisa karena PC3 tidak kita drop ya. Sampai di sini paham ya, insyaallah. Oke. Kemudian karena ini input, kita maunya dari MikroTik ini bisa ngeping ke kliennya, walaupun kliennya tidak bisa ngeping ke dia. Jadi user tidak bisa ngeping ke dia, tapi kita maunya si MikroTik ini bisa ngeping ke user. Tapi kalau rule yang kita bangun seperti ini, biasanya si MikroTik juga nggak akan bisa ngeping ke klien atau ke usernya, karena pada prinsipnya ping itu ICMP protokol ini dia menggunakan protokol TCP. Protokol TCP ini adalah protokol yang konsep kerjanya itu connection oriented. Jadi mereka harus sama-sama terkoneksi dulu, baru mereka bisa bisa bekerja ya. Jadi mereka harus terkoneksi dulu, sama-sama terkoneksi, dan barulah mereka bisa melakukan proses pekerjaannya. Tapi kalau misalkan salah satunya itu tidak bisa, maka mereka si proses kinerja dari SMP ini tidak bisa dilakukan. Makanya ketika kita inputnya udah kita drop, otomatis si ini juga nggak akan bisa. Coba kita lihat si MikroTik, pasti dia juga nggak bisa 254, tapi 254 timeout kan. Kemudian kita ping 253 timeout juga ya. Kemudian kita coba ping 252. Nah, dia bisa karena dia nggak di drop tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ngeping ke 254 dan 253? Caranya kita bangun lagi rule ya. Kita bangun rule lagi, kita buat input. Oke. Source-nya itu nggak saya tentukan, destination address-nya nggak saya tentukan, source-nya juga nggak saya tentukan, jadi semuanya. Jadi kalau kita nggak tentukan di bawaan dari MikroTik ini, maka dia akan menganggap semua IP ya. Kalaupun misalkan mau kita tentukan untuk semua IP, kita boleh buat 0.0.0.0.0/0, itu juga boleh seperti ini. Tapi kalau nggak kita tentukan seperti ini juga sudah boleh. Kemudian di connection state-nya kita atur juga establish. Jadi dia hanya memperbolehkan IP sumber IP yang sudah dikenal yang boleh melewati. Kemudian action-nya kita buat ini accept ya. Jadi bukan lagi drop, tapi kita rubah menjadi accept. Oke. Play. Kita play. Oke kan dia, kita tarik dia ke atas, scrollnya ke atas. Oke, kita coba lihat kalau kita ngeping ke 254 yang tadinya nggak bisa, coba kita tengok sudah bisa ya. Kemudian ini 253 sudah bisa ya, tapi di ini
tetap belum bisa ya. Kalau di PC1 dia juga belum bisa, PC2 juga belum bisa, karena dia mengikuti aturan drop tadi. Jadi IP yang 192.168.254 sama 253 sudah di drop. Tapi dari MikroTik bisa, karena kita sudah buat rule baru tadi ya. Kita udah elukan rule untuk IP yang dikenali atau yang sudah established, dia dielukan. Oke, kemudian ini kita udah bahas masalah input. Kemudian bagaimana dengan output? Output, kita add output ya. Kita lihat output mestinya dia dari ya, ini karena tadi udah kita disable, udah mau lagi ya, sudah mau balik. Ini udah mau balik karena kita udah disable tadi, udah saya disablekan semua aturannya itu, udah saya disablekan. Saya hilangkan aja ini. Oke, jadi biar lebih jelas. Jadi dia udah bisa di ping lagi. Nah, kita coba buat outputnya. Output berarti dari MikroTik ke luar ya, dari MikroTik keluar. Jadi kalau kita buka tool ping, kita ping ke 254 ya. Nih, kita coba tahan pingnya, kita lihat tahan pingnya, biarin aja. Kemudian kita bangun rule baru ya. Kita buat chainnya itu di output. Kemudian source addressnya nggak perlu kita tentukan ya, sumbernya nggak perlu, karena dia output pastinya dia perlu tujuan, bukan sumber tapi dia tujuan. Jadi destination address yang kita tentukan. Jadi kita tentukan saja destination addressnya 192.168.1.254 ya, tujuannya ke 254. Kita drop, actionnya drop, actionnya drop. Oke, nah langsung dia timeout, paket rejected. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini di PC1, nah dia juga nggak bisa ngeping lagi, sudah timeout ya. Ini di PC2 masih bisa karena IP-nya berbeda, IP-nya 192.168.1.253. PC3 juga sama, 192.168.1.252. Sedangkan yang kita drop adalah PC1 192.168.1.254. Ini yang kita drop ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian selain drop ada juga satu lagi, orang biasanya memakai reject. Reject ini hampir sama dengan drop, tapi prinsipnya seperti ini. Misalkan kalau drop ini dia masih diproses di dalam router, tapi dia paketnya sudah di drop di dalam router. Tapi kalau reject ini dia betul-betul sudah di luar router dan si router tidak mengizinkan untuk dia masuk. Ini udah rejected ya. Dan kita bisa memilih rejected dengan cara yang bagaimana, apakah SMP portnya enable ataukah SMP host prohibited atau admin prohibited dan sebagainya. Dan ini atau TCP reset, dan kita bisa pilih. Misalnya kita pilih TCP reset. Kalau kita oke, sebentar, kita pilih dulu yang ini, kita buat ini output, kita coba buat yang input saja ya. Input, kita buat input ya. Kita coba tes yang source nya itu 192.168.1.254. Nah, kita actionnya kita buat ya, reject. Kita ambil TCP reset misalkan. Oke. Maaf, ini dia nggak bisa. Oh, dia hanya untuk protokol TCP, dan saya nggak buat ini di sini. Tadi juga outputnya juga saya nggak buat dulu TCP. Dia hanya kalau misalkan kita seperti saya bilang tadi, kalau protokolnya nggak kita tentukan, berarti semua protokol dimasukkan ke sini, apakah UDP atau TCP semua dimasukkan ke sini. Kan tetapi action reject ini untuk TCP reset ini dia hanya khusus untuk TCP, nggak bisa untuk UDP, makanya dia nggak mau. Jadi
reject ini harus kita tentukan dulu ininya, protokolnya, di jenis protokolnya kita tentukan aja protokol yang akan kita reject ya, protokol TCP pastinya. SMP ini masuk ke dalam protokol TCP. Jadi kita play. Apa katanya lagi? Aduh ya, salah saya. TCP reset. Nah, ini kita pakai SMP saja. Kalau TCP reset ini memang khusus untuk protokolnya TCP. Ya, di sini dia. Jadi kita pakai SMP reset. Kita ambil aja protokol SMP. Walaupun SMP ini masuk ke dalam protokol TCP, keluarga TCP, tapi dia di MikroTik ini dia melakukan definisi khusus terhadap protokolnya TCP, jadi nggak boleh ya. Jadi kita ambil SMP, oke. Kita action tadi udah, ini reject, kemudian SMP host prohibited, atau kita ambil aja SMP network unreachable ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ping, nah dia akan muncul seperti ini, pesannya seperti ini, destination network unreachable ya, seperti yang kita pilih tadi. Jadi dia betul-betul dia seperti putus, memang udah putus dia ditolak, benar-benar ditolak. Kalau di reject ini benar-benar ditolak. Oke, kita udah bahas input dan output. Saya hilangkan dulu rule-nya, kita lihat ke forward ya. Ini udah mau lagi, kita lihat di forward. Oke, bagian S3 kita buka firewall, kita buka Firefox-nya. Ini saya coba lihat IP-nya berapa. IP-nya itu 192.168.1251 ya. Coba browsing, saya coba browsing Google. Oke, ini dia. Kita coba tes salah satu website ya. Misalkan kita ambil website Serambi Mekah, serambi.ac.id. Oke, ping Serambi Mekah.ac.id. Ini kita coba lihat berapa IP-nya. IP dari Serambi ini IP-nya 95.216.149.74 ya. Ini bisa akses keluar ya. Berarti kalau kita lihat di sini si browser ini ketika dia meminta akses ke Serambi Mekah.ac.id, maka dia melewati MikroTik ya, kemudian ke web servernya Serambi Mekah.ac.id. Berarti dia melewati ini. Jadi nanti kita pakai forward. Bagaimana cara kita memakai forward? Coba lihat. Nah, kita add forward ya. Forward ini. Kemudian yang kita tentukan itu destination address ya. Oke. Tadi kita coba mau drop websitenya Serambi Mekah 95.216 ya,
IP-nya itu 95.216, kemudian 149.74 149.74. Oke, ini IP-nya. Kita coba kita drop ya, kita play. Oke, ini kita coba lihat. Oke, kita coba refresh. Bentar, saya coba pastikan IP-nya. Kalau proses pingnya ini sudah mulai terhenti ya. Oke, kita tentukan juga outputnya itu di Ether 2 ya, karena dia melalui Ether 2. Kita matikan dulu nih. Oke, buka lagi ya. Proses pingnya udah nggak bisa lagi, udah tertahan dia, nggak bisa ngeping lagi karena udah di drop ya. Oke, lihat nggak bisa lagi, udah dia sudah nggak bisa terkoneksi lagi ya. Nah, ini caranya untuk melakukan drop terhadap permintaan yang sifatnya itu forward ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini ya. Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.